alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidil sholihin fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun idza ishtaba alaihi tahirun bil mutanajjis. Ini fasal menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad itu badlul majhud fi tahsilil maqsud. Mengerahkan tenaga atau kemampuan untuk mencapai tujuan. Seperti mujtahid dalam hukum, dia mengerahkan kemampuannya di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ia cari adalah hukum syar'i. Jadi tujuannya itu mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kalau di sini ketika istibah ada air dua, jadi ada dua wadah begitu, ada wadah A dan B. Yang satu yakin najis, yang satu yakin suci, tapi nggak tahu yang mana, kelupaan dia. Tadi dia yakin itu karena dia tahu sendiri atau dikasih khobar sikoh. Khobar sikoh ini aslinya bukan yakin don, tapi yunazal manzilatal yakin. Nah, itu. Dikasih tahu oleh orang yang sikoh, ini dua wadah ini tadi ada yang najis, cuma saya lupa yang mana. Maka harus kita ambil omongannya itu, berarti salah satunya ada yang najis. Maka kalau mau pakai, tidak bisa sembarangan ngambil gitu aja. Us ini paling, tidak bisa paling-paling, harus ijtihad. Ijtihad ini apa? Badrul majhud, mengerahkan kemampuan dengan mengamati tanda-tanda. Kira-kira yang najis yang mana ya? Dicari tanda-tandanya. Oh ini agak keruh, ini mungkin yang najis. Oh ini gerak-gerak. Tadi ada apa? Kucing, misalnya antum melihat dari kejauhan, kucing itu kelihatan kencing, masuk ke salah satu wadah dari kejauhan, antum datangi, yang mana tadi? Bingung. Oh ini gerak-gerak, berarti ini yang kena kencing, yang ini tidak gerak-gerak misalnya. Atau ini warnanya agak beda, itu taghayyur najasa tidak ada. Ini. Jadi intinya mengerahkan kemampuan untuk melihat tanda-tanda, mana kira-kira yang suci, mana yang najis untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya ma'rifatul alamah. Itu tujuannya di sini ma'rifatul alamah. Itu. Kemampuan dalam mencari tanda-tanda yang najis, yang suci untuk mencapai tujuan, mengetahui alamat yang suci yang mana. Harus ini dilakukan ijtihad ini. Harus kalau memang nggak ada air lain. Kalau masih ada air lain ya udah tinggalkan dua-duanya, pakai air lain kok ribet. Ini ada dua wadah, satunya yakin najis, satunya yakin suci. Antum mau pakai enggak bisa, harus ijtihad dulu. Apa wajib? Kalau di luar masih banyak air ya udah pakai air luar aja, kalau enggak mau pakai ini enggak masalah. Tapi kalau enggak ada air lain, mau enggak mau antum harus ijtihad. Itu. Harus ijtihad mencari yang lain mana? Yang enggak ada siapa? Mahrus. Mana Mahrus? Pasar. Terus? Sudah ada semua yang lain? Hah? Sama Mahrus? Saifuddin? Ada. Jadi kalau memang nggak ada air lain, adanya dua ini. Antum mau wudu, ya mau nggak mau harus ijtihad, wajib di sini ijtihad hukumnya. Atau ada air lain, tapi antum mau pakai yang ini. Air lain di luar banyak, tapi dia itu enggak, ana mau pakai air yang ini. Ya wajib ijtihad kalau seperti itu. Jadi kewajiban ijtihad kapan? Ketika enggak ada air lain, hanya dua ini. Atau ada air lain tapi dia kepinginnya pakai salah satu dari dua ini. Maka ijtihad hukumnya wajib. Enggak bisa langsung dipakai salah satu sembarangan tanpa ijtihad begitulah. Jadi intinya ijtihad ini diperlukan ketika ada dua benda, yang satu boleh dipakai, yang satu enggak boleh dipakai. Satunya apa? Suci, satunya mutanajis. Atau satunya tohir mutohir, satunya mustakmal. Itu. Satunya mutanajis, satunya tohir. Kepingin minum, ya harus ijtihad. Atau satunya tohir mutohir, satunya mustakmal, kepingin wudu, harus ijtihad. Atau hatta debu juga sama. Hatta untuk debu juga sama, harus ijtihad dulu. Mau minum, jadi tidak khusus untuk toharo ini, ijtihad ini tidak khusus untuk toharo. Misalnya ada air, satunya tohir, satunya mutanajis. Antum mau minum, tidak boleh langsung minum gitu aja, harus
ijtihad untuk bisa diminum salah satunya. Udah, itu tadi ta'rifnya ijtihad. Badlul majhud fi tahsilil maqsud. Idashtabaha alaihi tahirun bimutanajjis. Ketika terjadi keserupaan atas seseorang alaihi alal mutatahhir ala syakhs kepada seseorang tahir bimutanajjis. Ada air suci dan air mutanajjis. Mau minum salah satunya. Hukumnya ijtihadah. Wajib ijtihad. Atau tohir mutohir dengan mutanajis, kepingin wudu, kepingin izalatun najasa, ya harus ijtihad. Begitu juga bimutanajis au mustakmal, di sarahnya itu kan, bimutanajisin au mustakmalin, pilihannya antara mutohir sama mustakmal. Antum pingin wudu harus ijtihad dulu. Nah, tidak bisa langsung sembarangan, harus ijtihada. Dia ijtihad. Ijtihad itu upaya mencari tanda-tanda. Jadi tujuannya mencari alamah, ma'rifatul alamah tanda, oh ini yang suci, ini yang mutanajis, ini yang mutohir, ini yang mustakmal. Ijtihad bisa jadi sampai pada maksud, bisa jadi nggak sampai. Kalau bingung, nggak sampai pada tujuannya, mencari alamah nggak ada, tetap bingung. Setelah ijtihad bingung, nggak boleh dipakai dua-duanya, nggak bisa dipakai dua-duanya, nggak bisa dipakai. Kalau mencapai hasil baru, oh ini tanda suci, ini tanda mutanajis, silahkan dipakai yang apa menurut donnya dia suci. Ijtihad, dia ijtihad, setelah ijtihad watatoharo bimadonna toharotahu, dia boleh bertoharoh menggunakan air yang diduga tohir, diduga suci. Ijtihad ini walau a'ma, walaupun orang buta boleh ijtihad. Beda kalau urusan ijtihad kiblat, orang a'ma tidak harus ijtihad. Orang a'ma langsung taklid boleh, mau ijtihad silahkan orang a'ma. Tapi nggak ada kewajiban orang a'ma untuk ijtihad urusan kiblat. Langsung taklid boleh. Kalau di sini hatta a'ma harus ijtihad sendiri. Nggak bisa taklid. Kenapa? Karena urusan kiblat kebanyakan tanda-tanda kiblat itu berdasarkan mata. Harus pakai mata. Kebanyakan tanda-tanda kiblat itu harus pakai mata. Walaupun ada tanda-tanda yang bukan mata, misalnya angin. Jadi ada ilmu khusus misalnya mempelajari, oh angin seperti ini dari arah barat misalnya. Nah, bisa, tapi kebanyakan tanda-tanda kiblat itu harus menggunakan penglihatan. Makanya orang a'ma tidak harus ijtihad. Hatta bisa ijtihad boleh taklid. Kalau urusan kiblat, di urusan toharoh itu tidak harus alamannya tidak harus menggunakan mata. Bisa dengan pendengaran, oh ada gerak-gerak airnya, ada suaranya, atau dari bau, atau dari yang lain. Nah, karena urusan air ini tanda-tandanya tidak melulu menggunakan mata penglihatan, maka a'ma pun wajib ijtihad. Tidak bisa langsung taklid begitu saja, nggak bisa. Jadi walau a'ma. Kemudian untuk air yang mustakmal itu ada solusi. Untuk air mustakmal ada solusi tanpa harus ijtihad. Ya apa? Tapi ribet. Ribet wudunya jadi 2 wadah kan, satunya mutohir, satunya mustakmal, 2 wadah. Dia ngambil satu tangan ngambil dari wadah A, satu tangan dari wadah B. Terus nawaitul wudu'a begini. Itu wudu'a. Berarti kan dipastikan separuhnya sah. Iya kan? Dan badannya tidak menjadi najis karena istibahnya antara tohir dengan tohur dengan mustakmal. Air mustakmal dipakai kan tidak menyebabkan badannya najis, cuman wudunya tidak sah. Tapi pastikan satunya mustakmal, satunya tohir, satunya mutohir. Antum ngambil dari wadah ini, langsung wudu bareng dibasuhkan ke wajah. Enggak dicampur, enggak, sendiri-sendiri begini. Nawaitul wudu'a. Dipastikan wudunya sah separuh wajah. Apa yang kanan, apa yang kiri nggak tahu. Lah terus lanjutannya bagaimana? Dibalik. Kalau tadi tangan kanan ngambil dari A, sekarang dari ngambil B, dari wadah B. Yang kiri tadi ngambil dari B, sekarang ngambil dari A. Dibasuhkan lagi. Nah, begitu. Udah wajah sah. Untuk wajah saja yang harus begitu.
Untuk wajah saja yang harus dengan cara apa? Bareng seperti itu. Kenapa? Karena ada sangkut pautnya dengan niat. Kalau antum satu persatu, niatnya tidak mantep nanti. Kalau begitu kan mantep sah kan niatnya. Kalau antum mengambil dari wadah A saja, nawaitul wudu'a, antum niatnya nggak mantep. Ini airnya memenuhi syarat apa enggak? Ini berpengaruh pada niatnya enggak mantep. Niat enggak mantep enggak sah. Ngambil dari B, niat lagi, enggak mantep. Keduanya enggak mantep. Untuk wajah saja harus begitu. Habis itu tangan, enggak apa-apa diselesaikan. Dari wadah A ini dibasuh tangan dua-duanya, kemudian kepala, kemudian kaki. Setelah itu baru pakai wadah B, tangan, kepala, kaki, enggak ada masalah karena enggak ada niatnya sudah. Niat cukup di awal, enggak ada masalah. Wadah ya. Bisa dengan solusi seperti itu kalau tidak kepingin ijtihad. Kemudian ijtihad itu ada syarat-syaratnya di Fushul Karim ini disebutkan beberapa syaratnya. Wali jawazil ijtihad surutun. Ijtihad itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Ijtihad itu diperbolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna likullin ahaduha ayyakuna likullin minal mustabihin aslun fit tadhir, itu au fil hil, itu masing-masing dari dua perkara, dua air itu sama-sama memiliki hukum asal suci mensucikan. Kalau untuk toharoh, kalau untuk minum sama-sama memiliki hukum asal suci. Kayak air mutlak, hukum asalnya apa? Suci mensucikan. Air mutanajis, sebelum terkena najis, hukum asalnya apa? Suci mensucikan. Ijtihad boleh. Kenapa? Dua-duanya sama-sama memiliki hukum asal suci dan mensucikan. Tapi kalau antara air mutlak dengan kencing, najis berarti, bukan mutanajis, kan? Kencing yang sifat-sifatnya seperti air. Nah, antum ijtihad tidak bisa ini. Kenapa? Air mutlaknya yang satu memiliki hukum asal suci mensucikan. Kencing apa pernah air kencing ini suci mensucikan? Apa pernah? Sejak diciptakan, sejak pertama kali keluar disebut kencing, itu tidak pernah dia memiliki hukum asal suci mensucikan. Maka nggak bisa ijtihad kalau kayak gitu. Jadi dua-duanya harus memiliki hukum asal ayyakuna likulil mustabihin aslun fit tahrir. Sama-sama hukum asal bisa mensucikan, au fil hil, atau sama-sama halal. Begitu juga termasuk nggak boleh ijtihad kalau ada istibah antara air mutlak dengan ma'ul wardi al-munqati'ir raihah. Jadi ada air mutlak satunya air peresan mawar yang sifat-sifatnya seperti air karena terlalu lama mungkin, seandainya ada iftiradi aja, seandainya ada, maka ijtihad tidak boleh. Kenapa? Yang air mutlak punya hukum asal mensucikan, air mawar, peresan mawar itu belum pernah dia bisa digunakan untuk toharoh, maka tidak bisa ijtihad. Atau juga ada perempuan mahram istibah dengan perempuan ajnabiyah yang jumlahnya nggak terlalu banyak, adat maksur 30 orang. Misal antum dikasih tahu, hati-hati ya kalau zuwad di desa Kalisat Rembang misalnya, hati-hati di situ. Ada saudara perempuan kamu di sana, mahram. Itu. Ternyata di kampung itu perempuannya totalnya hanya 50 orang. 50 orang ini adadun maksur. Hitungannya nggak terlalu banyak, seandainya kumpul di satu tempat itu, pikiran langsung memvonis ini ngitungnya gampang. Nah, itu namanya adat maksur. Maka antum tidak boleh menikah dengan satu pun perempuan yang ada di kampung itu. Di gang misalnya disebutkan, desa Kalisat, gang sekian, gang 2 misalnya. Perempuannya cuma 30 orang, 50 orang. Tidak boleh dinikahi. Oh bisa ijtihad. Bisa ijtihad misalnya. Gimana ijtihadnya? Oh iya, dulu ada mahram di situ gara-gara misalnya orang tua saya pernah nikah di situ, sembunyi-sembunyi punya anak, baru cerita. Orang tua saya itu postur tubuhnya tinggi, kulitnya tidak terlalu putih. Pasti ukhti ya, kulitnya model kayak gitu. Tidak tentu. Belum tentu, tidak mesti ya. Itu kakak beradik kadang jauh beda. Itu kulitnya, iya kan? Orang tua sama anak juga kadang jauh berbeda. Tidak bisa ini, tidak bisa ijtihad. Dan yang perempuan ajnabiyah memang punya hukum asal halal untuk saya nikahi. Tapi kalau yang nasab, ukhti, itu tidak pernah ada hukum asal halal untuk dinikahi. Tidak bisa ini. Ijtihad
Tidak bisa. Ini syarat ijtihad pertama. Jadi ayyakuna likullin minal mustabihin aslun fit tathhir awil hil. Ya, awil hil. Nah, ini kemudian lompat agak jauh. Asani, syarat kedua. Kalau antum kepingin syarat yang sudah murattab, ndak lompat-lompat ini dibuyah. Dibuyah lebih detail. Ada syarat jawazul ijtihad. Ada syarat wujubul ijtihad, ada syarat jawazul amal bil ijtihad. Jadi syaratnya ijtihad ada 3 macam. Yang kita baca ini sekarang itu syartu jawazil ijtihad, gitu. Syarat agar diperbolehkan ijtihad. Ini yang kita baca. Nah, ada syarat lain syartu jawazil amal bil ijtihad. Ijtihadnya boleh, hasilnya apa boleh diamalkan belum tentu. Nah, ada syarat wujubul ijtihad. Nah, yang kedua, ayyakuna lil alamati fihi majalun, gitu. Ada peluang untuk mencari tanda-tanda. Itu ada peluang, majal kan tempat masuk. Gitu. Jadi kira-kira mungkin dideteksi alamahnya. Jadi ada peluang untuk mendeteksi alamah, tanda-tanda ini yang suci, ini yang najis, yang mutanajis, ini yang halal, ini yang tidak halal. Ada peluang untuk mendeteksi, mencari tahu tanda-tanda. Kalau tidak ada peluang untuk mendeteksi tanda-tanda, tidak bisa kayak tadi itu. Istibah antara mahram dengan ajnabi, annabiya. Antum melacak tanda-tanda bagaimana? Oh iya, keluarga anak semua rambutnya misalnya keriting, ya pasti ukhti keriting, tidak mesti. Jadi nggak bisa mendeteksi tanda-tanda di sini, nggak bisa ijtihad itu. Kemudian syarat ketiga salisuha, ta'addudul mustabih ibtidaan wa dawaman. Ta'addud itu lebih dari satu. Antum kalau mau ijtihad, yang mau dilacak minimal 2 perkara. Ada wadah A dan B. Kalau cuma satu tidak bisa ijtihad, gimana caranya ijtihad? Misal ibtidaan, ketika antum mau ijtihad itu lebih dari satu. Wadawaman, ibtidaan itu di awal. Ketika antum mau ijtihad itu lebih dari satu. Wadawaman itu di pertengahan. Kadang antum sudah mulai, asalnya 2 wadahnya. Antum sudah mulai ijtihad. Belum menemukan tanda-tanda alamah, wadah satunya tumpah. Nah, tidak memenuhi syarat ini, tidak boleh ijtihad. Jadi harus ta'addud. Ta'addud itu apa? Lebih dari satu. Jadi objek ijtihadnya itu harus lebih dari satu. Ada 2 wadah minimal. Ibtidaan di awal ijtihad, wadawaman di pertengahan ijtihad, sebelum selesai proses ijtihad harus masih dalam keadaan ta'addud, lebih dari satu. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat, ar-rabi'. Sebelum ke syarat keempat, kalau tidak ta'addud, tidak bisa ijtihad. Contoh, kayak pakaian ini. Pakaian ini satu kan? Pakaian ini satu. Lengannya 2 tapi tetap ini satu pakaian. Tadi antum yakin lengan baju antum ini kena kencingnya kucing. Kena najis intinya. Yakin tadi. Salah satu lengan pakaian antum kena najis. Cuman sekarang lupa yang kanan apa yang kiri. Lupa yang kanan apa yang kiri. Maka tidak bisa ijtihad. Oh kayaknya yang kanan, berarti yang kanan aja tak cuci, yang kiri nggak bisa. Kenapa? Walaupun 2 lengan, ini satu pakaian, tidak ta'addud, tidak memenuhi syarat. Maka ya apa? Tidak bisa ijtihad, cuci dua-duanya. Kedua lengan itu wajib dicuci. Oh enggak, kayaknya yang kanan, kayaknya yang kiri nggak bisa. Kalau kepingin ijtihad gampang. Jadikan ta'addud, digunting jadi 2 pakaian ini bisa ijtihad. Atau lengan itu dilepas, setelah lepas ijtihad apa ta'addud ya. Ini mansus indal fuqaha. Jadi kadang-kadang di fikih itu juga menceritakan apa tasarrufatul ahmaq wal juhal kadang-kadang gitu. Di kitab-kitab kadang ada dicontohkan kayak gitu. Kalau antum baca babu tolak di Minhat itu ya banyak contoh-contoh lafaz tolak yang antum itu bingung, ini kok ada orang kayak gini itu. Ya enggak apa-apa, fuqaha itu membahas semua orang, enggak bahas orang pinter-pinter aja, orang-orang ahmak itu juga dibahas oleh fuqaha. Ar-rabi, syaratnya ijtihad yang keempat, al-ilmu binajasati ahadil mustabihin walau bi khabari adlin. Yakin bahwa yang salah satu itu najis. Yakin ini bukan yakin yang definisi di usul fikih itu. Yakin artinya 100% enggak.
walau bi khabari adlin, walaupun khabar adil. Khabar adil ini tidak yakin sebenarnya, dzon, tapi yunazzal manzilatal yakin. Nah, jadi untuk boleh ijtihad harus ada keyakinan salah satunya najis. Kalau tidak yakin, tidak usah dihiraukan, pakai aja yang mana saja. Was-was tidak usah dituruti. Ini dua wadah ini sepertinya ada yang najis. Kenapa kok bisa bilang sepertinya ada yang najis? Enggak tahu, perasaan saya begitu. Buaan perasaanmu. Ya, enggak usah. Itu, enggak usah. Nah, untuk perlu ijtihad itu ketika ada yakin salah satunya najis. Salah satunya enggak ada keyakinan enggak usah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hasru, terbatas. Jadi dalam fikih itu ada adat mahsur. Ini sudah ya. Nanti kalau antum yang belum nyatet, minta lagi catatannya sama Danu ya. Dicatat di buku. Jangan di lembaran selempit no kitab, nanti hilang. Jadi ada istilah adat mahsur, ada adat ghairu mahsur. Adat mahsur terbatas. Adat ghairu mahsur tidak terbatas. Maksudnya terbatas itu apa? Adadun lawi jitama'as fi sa'idin wahid sahula aduhu. Jumlah yang jika berkumpul dalam satu tempat mudah dihitung. Artinya mudah dihitung, pikiran kita menvonis mudah untuk menghitung. Bukan berarti dilihat langsung tahu jumlahnya, ya tidak bisa. Kata orang 30, ini aja jumlah ini, anak ngelihat ini, langsung tahu jumlahnya. Tidak bisa. Tapi pikiran menvonis melihat jumlah segini, pikiran saya itu langsung menvonis, ini mudah dihitung. Itu namanya mahsur. Kalau ghairu mahsur, adadun, kullu adadin, idza jtama'a fi sa'idin wahid, asura adduhum. Nah, jumlah orang yang jika berkumpul di satu tempat, jumlah orang atau barang, yang jika kumpul di satu tempat, sulit dihitung. Artinya sulit dihitung, pikiran langsung menvonis sebelum menghitung. Sejak awal melihat, pikiran langsung menvonis sulit menghitungnya. Seperti 1000 orang kumpul satu lapangan. Pikiran kita melihat saja langsung menvonis ini sulit menghitungnya. Tapi kalau 20, 30, 50, walaupun melihat tidak tahu jumlahnya, tapi pikiran kita dengan melihat, menvonis ini mudah untuk dihitung. Itu namanya mahsur. Kalau pikiran menvonis mudah dihitung, berarti mahsur. Kalau pikiran menvonis sulit dihitung, itu berarti ghairu mahsur. Untuk boleh ijtihad itu harus mahsur. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Kalau jumlah wadahnya sangat banyak, 500 wadah. Antum yakin yang satu najis, yang 499 suci, enggak usah ijtihad, sisakan satu. Enggak usah ijtihad. Enggak perlu itu ijtihad. Ijtihad itu kalau mahsur. Kalau 500 wadah, 500 botol, antum yakin yang satu mutanajis, yang lain suci, pakai semua, sisakan satu, selesai sudah. Enggak usah ijtihad, enggak usah ijtihad. As-sadis, syarat yang keenam, ittisaul waqt lil ijtihad wa thahara wa shalah fil waqt. Syarat yang keenam untuk bolehnya ijtihad, waktu masih luas, cukup untuk digunakan ijtihad, untuk toharo, untuk sholat sebelum keluarnya waktu. Kalau waktu mepet, waduh, kalau ijtihad dulu, setelah ijtihad nanti saya toharo, saya itu sholat, waktunya mepet dan nututi. Maka falau dzaqal waktu andalik tayammama indal Imam Ibn Hajar wa a'ada. Langsung tayammum, tak usah ijtihad, langsung tayammum, tapi wajib diiadah sholatnya. Menurut Imam Ibn Hajar, begitu juga Khatib Syirbini. Mahrus, di situ ada air putih. Tidak ada. Di depan, nggak usah. Nah ini syaratnya apa? Syarat jawazul ijtihad. Sebenarnya campur di sini. Dari 6 tadi itu ada yang syarat jawazul ijtihad, ada yang syaratul wujub. Yang mana? Antum cek di Buya nanti, dicatat ya. Di Buya Mukhtasar sudah langsung murattab begitu. Nah, kemudian di Bushul Karim itu setelah yang sadis itu
Wa yustaratu lil amal bil ijtihad. Syarat bolehnya mengamalkan hasil ijtihad itu zuhurul alamah. Alamatnya ketemu. Oh, ini yang mutanajis. Kenapa? Agak keruh. Warnanya agak berubah, gerak-gerak misalnya. Tampak alamah najisnya itu tampak. Nah, baru antum boleh ngamalkan, berarti satunya yang suci. Tapi kalau antum ijtihad, setelah ijtihad tetap bingung, tanda-tandanya enggak ketemu, enggak boleh diamalkan hasil ijtihadnya. Gitu. Karena enggak wusul ilal maksud. Tujuan dari ijtihad filma ini adalah ma'rifatul alamah. Alamanya enggak diketahui ya enggak sampai pada tujuan, maka enggak boleh diamalkan ijtihadnya. Ini syartu jawazil amal lil ijtihad. Udah selesai masalah ini, beralih pada masalah lain. Walau akhbarahu syakhs bitanajjusihi siqatun bitanajjusil ma. Kalau ada orang siqah yang bisa dipercaya mengkabarkan kepada dia bahwa air ini mutanajjis. Antum enggak tahu, antum punya air mau dipakai, ada yang ngasih tahu, jangan dipakai. Kenapa? Mutanajjis. Yang ngomong orang siqah, bukan orang kadzab, orang siqah. Satu siqah. Kedua, wabayyanas sabab. Menjelaskan sebabnya apa, kenapa kok najis. Jadi bukan hanya siqah, dia siqah dan menjelaskan sebab kenapa mutanajis. Atau syarat keduanya ini ada opsi alternatif. Au kana faqihan muwafiqon, atau dia ngerti fikih yang muwafiqon li madhabihi. Madhabnya cocok sama madhab saya. Ya apa? I'tamadahu ay wujuban. Wajib dipercaya. Enggak boleh anak pakai air itu. Jadi ada air, enggak harus 2 air, ini hatta 1 air. Ada 1 air ditimba. Saya tadi yang ngambil. Kemudian tak tinggal. Setelah tak tinggal sebentar saya mau pakai, ada orang sikoh ngasih tahu, enggak fakih. Orangnya enggak fakih, orang awam. Tapi sikoh, jangan dipakai airnya. Kenapa? Mutanajis. Nah, kalau yang ngasih tahu orang sikoh awam, bukan fakih, harus jelaskan sebabnya, baru wajib saya percaya. Mutanajis, kenapa mutanajis? Dikencingi kucing barusan. Nah, baru saya wajib percaya. Oh enggak, saya enggak percaya, enggak bisa. Harus percaya kalau orangnya sikoh dan menjelaskan sebabnya. Nah, wajib dipercaya. Atau enggak ngasih tahu sebabnya, tapi orangnya ngerti fikih. Khususnya bab air, ngerti fikih di sini enggak harus fakih fi jamil abwab, fakih fi babil tanajjusil ma ini saja. Jadi ada orang sikoh ngasih tahu, airnya jangan dipakai. Kenapa? Mutanajis. Kenapa kok bisa mutanajis? Pokoknya mutanajis. Iya sebabnya apa? Pokoknya mutanajis. Enggak mau ngasih tahu sebabnya. Dia fakih, wajib percaya. Enggak usah tanya sebabnya, karena orang fakih enggak bakal ngawur. Beda kalau orang awam. Kalau orang awam nanti kecipratan air hujan dikira najis nanti. Nah, itu. Makanya kalau orang awam, walaupun sikoh harus ngasih tahu sebab, baru wajib dipercaya. Kalau fakih, walaupun enggak ngasih tahu sebab, wajib dipercaya. Ini fakih yang muwafiqon li madhabihi, yang madhabnya sama. Kalau madhabnya beda, enggak wajib kita percaya. Kecuali dia madhabnya beda, tapi dia juga ngerti madhab saya. Nah, itu di Mushal Karimnya itu, au kana faqihun muwafiqan lahu fil madhab qala fit tuhfah au arifan bi madhabil mukhbar. Itu. Atau orang Hanafi ngasih tahu, jangan dipakai air itu. Kenapa? Mutanajis. Dia tidak jelaskan sabab, tapi dia ngerti madhab Syafi'i karena lama hidup di kalangan Syafi'iyah, sehingga dia ngerti juga madhab Syafi'i. Nah, maka walaupun dia madhabnya tidak sama dengan kita, karena ngerti madhab Syafi'i wajib untuk dipercaya. Lah dalam bab ini yakin ditinggalkan gara-gara lawannya yang tidak mencapai martabah yakin. Ini bertentangan dengan kaidah, mustasna dari kaidah. Kaidahnya kan dalam kaidah fikih dikatakan al yakin la yuzalu bisyak. Hukum yakin itu nggak bisa ditinggalkan gara-gara syak. Syak versi fuqaha itu mencakup dzon, dugaan kuat, atau ragu yang 50-50, atau wahm, prasangka yang sangat lemah. Dalam istilah fikih semuanya itu dikatakan syak itu. Di usul fikih dibedakan, ada wahm kalau di bawah 50%, syak kalau 50-50, 50-50. Dzon kalau di atas 50%, yakin itu 100%. Lah air itu hukum asal sebelum kena najis, hukum asalnya apa? Suci apa najis? Tohir kan? Nah ini yakin berarti ini. Hukum asal itu berarti ya yakin. Air saya yang ngambil
dari keran. Tak wadahi timba, yakin suci. Tak tinggal 5 menit, saya balik lagi. Mau saya pakai, ada orang siko ngomong, jangan dipakai, najis, tadi dikencingi kucing. Ini nggak yakin, orang siko juga bisa bohong. Jadi nggak 100% yakin, don saja. Harusnya kalau kita pakai kaidah al yakin la yuzalu bisyak, harusnya air tetap boleh saya pakai. Tapi di sini enggak, kalah, yang yakin kalah. Jadi karena apa? Orang siko ini khobarnya dhon, tapi yunazzal manzilatal yakin. Jadi mustasna. Dalam bab ijtihad jadi juga sama. Kaidah al yakin la yuzalu bisyak kita tinggalkan, kita abaikan. Ada 2 wadah. Satunya yakin mutanajis, satunya yakin suci. Saya ambil satu tanpa ijtihad. Satu ini yakin najis apa ragu najis? Karena yang najis tidak jelas kan? Yang A apa yang B? Saya ambil yang B. Hukum asalnya kan suci. Hukum asalnya berarti yakin. Nah, ketika istibah, yang B saya ambil, yang A tak saya taruh. Berarti yang B ini ihtimal yang najis, ihtimal yang suci, tidak yakin. Harusnya kalau pakai kaidah boleh dipakai, tapi sini tidak. Kaidah al-aslu al-yakin la yuzalu bisyak kita abaikan dalam masalah ijtihad. Jadi dalam masalah ijtihad, dalam masalah ikhbar thiqah, kaidah al-yakin la yuzalu bisyak diabaikan. Karena kalau nggak diabaikan ya tidak ada ceritanya ijtihad, tidak ada ini, sudah. Ya udah pakai yang yakin-yakin aja, hukum asal enggak, diabaikan dalam masalah ini, diabaikan. Kemudian itu sebelum walau akhbarahu bitanajusihi itu di Busral Karimnya ini ada kaidah penting biar antum tidak was-was, ada tambihun. Nah, di Busral Karim halaman 85 di atasnya walau akhbarahu bitanajusihi itu ada tambihun. Nah, ini penting ini. Ma asluhut toharoh, sesuatu yang hukum asalnya suci, tapi wa ghalaba 'ala dzanni tanajusuhu. Dugaan kita bukan hanya dugaan lemah, dugaan kuat. Ghalabadzon, ini bukan hanya dzon tapi ghalabatudzon. Dugaan kuat mengarah ke najis. Tapi enggak yakin. Hukum asal suci tapi dugaan kuat najis. Kenapa kok ada dugaan kuat najis? Li ghalabatin najasati fi mislihi. Karena apa? Biasanya najis. Contoh pasar ikan. Antum kalau ke pasar ikan, beli ikan, kan biasanya sama penjualnya dibersihkan kotorannya itu. Dibersihkan kotoran ikan itu, kemudian setelah dibersihkan kotoran ikan, kan dia nyucinya, kan diwadahi wadah khusus itu, dia cuci tangannya dimasukkan ke timba itu yang isi air sedikit itu. Tangannya najis, ada kotoran ikan, ada darah ikan, cuci tangannya langsung gitu aja di timbanya. Habis itu ikan diwadahi kresek, diberikan ke antum ya. Diberikan ke antum. Kemudian antum bayar, ikannya harganya 50.000, antum bayar pakai uang 100 ribuan. Dikasihkan ikan, kemudian dia nerima uang dari antum 100.000, basah tangannya najis kan ya, megang uang itu. Kemudian ngasih kembalian 50.000 antum. Kalau antum melihat seperti itu ya najis. Kresek yang basah tadi najis, sehingga kalau bawa hati-hati. Antum sentuh tangannya antum najis. Uangnya tadi, uang kembaliannya tangannya basah kan najis kan ya. Dikasihkan ke antum, uangnya najis, dikantongi, awas nanti lupa ke bawah sholat, najis. Ini antum kalau ngelihat sendiri yakin. Kalau enggak tahu, antum naik motor lewat pasar ikan itu. Antum perlu uang pecahan 10 ribuan. Ya. Antum punya uang pecahan 10, pingin uang pecahan 10 ribuan, ada uang 50.000, tuker ke pedagang ikan itu. Mau tuker uang 50.000, pecahan 10 ribuan. Tuker ya kan. Dikasih antum uang 10.000 5 lembar, agak basah-basah gitu. Agak basah-basah. Uangnya agak basah. Biasanya basah kenapa ini? Ya kena tangannya yang dicuci dengan cara nggak benar tadi kan. Biasanya begitu, biasanya. Basahnya karena itu. Kalau antum ngelihat najis, tapi antum enggak ngelihat, enggak tahu, tukar uang. Enggak ngelihat, terus pokoknya mampir ke situ, tukar uang 50.000, dikasih 10.000, 5 lembar, uangnya agak basah. Biasanya basahnya gara-gara cuci tangan yang enggak benar najis. Tapi kan antum enggak tahu.
Tidak ngelihat sendiri. Udah tidak usah was-was. Hukumnya apa? Yang muktamad suci. Waduh, bahasa ini jangan-jangan, tidak usah jangan-jangan. Bahasa kebocoran hujan, tadi kan hujan gitu aja sudah. Walaupun kemungkinannya jauh ya, tidak ngurus. Gitu. Yang muktamad tetap ngambil hukum asal suci. Karena itu tidak tahu. Beda kalau ngelihat sendiri ya. Ini tidak tahu. Oh biasanya begitu tiap hari orangnya gitu. Iya yang kemarin, yang sekarang belum tentu. Bisa jadi kebocoran hujan. Yang kemarin uangnya habis sudah tidak ada, dibuat kulak sama orangnya. Ini uang baru hari ini ya. Nah, gitu aja. Nah ini. Kaidahnya ma asluhut thaharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu. Kenapa li ghalabatin najasati fi mislihi fihi qaulan? Ada dua qaul. Disebut qaul apa? Al aslu wa dhahir. Ada qaul yang memenangkan hukum asal, berarti hukum asal suci. Ada qaul yang mengunggulkan hukum dhahir. Dhahirnya ya tangan yang dicuci enggak benar tadi itu. Nah, ada dua qaul yang memenangkan asal menghukumi suci. Yang memenangkan dhahir, dhahirnya kayak gitu orangnya najis. Wal arjah at-thaharah. Yang kuat memenangkan hukum suci, artinya memenangkan hukum asal. Tapi lakin yukrahu isti'malu ma qawiyah ihtimalu tanajjusihi. Tapi kalau kemungkinan najisnya itu terlalu kuat, makruh digunakan. Ini satu contoh. Contoh lain yang banyak terjadi. Ayam potong yang dijual di pasaran. Ini berdasar penelitian, bukan dzon, bukan suudzon, tapi penelitian. Ayam potong yang dijual di pasaran Jawa Timur, bukan Bali. Ya, ayam potong yang dijual di pasaran Jawa Timur, berdasar penelitian lembaga penelitian di Batu dan UIN Surabaya, itu sekitar 80% penyembelihannya tidak sah. Jadi kemungkinan halal ayam potong yang dijual di pasar itu 20%. Kemungkinan halalnya penyembelihannya sah hanya 20%. Baik ayam potong yang di pasar atau depot-depot itu, warung makan yang sudah matang dan seterusnya, kemungkinan penyembelihannya sah hanya 20%. Dan saya sering menemukan sendiri penyembelihannya tidak sah. Itu. Di Jawa Timur ini pernah menemukan 6 kasus mungkin. Saya sendiri. 6 kasus. Penyembelihannya tidak sah. Dan bisa dibuktikan di pasar-pasar. Nah, ini kan kalau kita pakai hukum asal, ya sudah. Hukum asal ayam ini halal. Dan kita pakai standar husnudzon karena daerah mayoritas muslim, kalau ada ayam bukan kelempraan, bukan berserakan ada di tempat sampah, tapi dijual di tempat yang terhormat gitu, muhtaram, berarti dohirnya penyembelihannya sah. Walaupun kebiasaan rata-rata tidak sah tadi. Ini kalau kita bicara fikih, tidak ngomong warok. Kalau kita bicara fikih, halal. Jadi antum beli daging ayam di pasar mana saja, yang penting nggak ngelihat sendiri penyembelihannya tidak sah, halal. Beli disuguhi daging ayam, halal. Atau bebek unggas pokoknya, bebek ayam kayak itu, burung dara kayak itu. Antum beli makanan yang sudah matang, daging ayam panggang atau bakar, itu halal. Secara fikih yang muktamad halal. Tapi kalau ghalibnya tidak benar kayak tadi itu, 80% rata-rata nggak sah, itu makruh. Secara fikih, wal warok la yakhfa. Al warok la yakhfa. Kalau antum ingin warok, ya beli ayam ke orang yang sikoh, yang antum tahu nyembelihnya benar. Jadi cari kenalan tukang nyembelih ayam yang sikoh, ngerti cara penyembelihan yang benar dan sikoh. Kadang di pasar itu ngerti cara nyembelih yang benar, cuman dia nganggep ribet. Di pasar itu kalau antum nyembelih ayam kan harus 2 orang ya. Ada yang megangi, ada yang nyembelih. Di pasar enggak, dipegang lehernya ditekuk. Itu. Ngerti sebenarnya dia nyembelih yang benar itu harus putus betul. Cuman kadang enggak, ditekuk ini seret, langsung masukkan air panas sudah. Diputar itu biar bulunya lepas semuanya. Sudah gitu. Nah, itu. Kalau kita bicara fikih halal. Wal warok la yakhfa. Nah, ini kaidah ini penting ini ya. Kaidah ini penting biar enggak was-was. Tapi kalau untuk makanan tadi perlu hati-hati. Apalagi seperti itu. Dan secara fikih halal iya, kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab mengatakan makanan haram itu kalau kita makan dan kita tahu itu haram, ini efeknya zahir batin.
Efek dohirnya antum kena hukum haram, efek batinnya badannya itu berat dibuat ibadah. Man akalal haram asal jawarihu sya'amaba itu. Tapi kalau antum tidak tahu makanan haram, tidak tahu antum makan, hukum dohir tidak kena, antum tidak kena haram. Tapi efek batin tetap kena. Badannya sulit dibuat ibadah itu, kata Habib Alwi bin Abdul Syihab. Apalagi yang ghalibnya tidak benar kayak tadi itu. Nah, ini pembahasan masalah ijtihad selesai. Nah, visual sebelum pindah ke fasal setelahnya, masih ada waktu 12 menit. Enggak ada. Faslun. Nah, ini bab awani sekarang. Kok bahas wadah di bab toharo? Iya, karena kemarin kita bahas kan, toharo itu memiliki maqasid. Maqasidnya toharo, wudu, ghusl, tayamum, izalatun najasah ya. Kemudian alatnya wasailut toharo ada 4. Ma, turab, hajarul istinja, ad-dabir, alat penyama. Ada wasailul wasail. Apa wasailul wasail? Ijtihad wal awani. Ijtihad sudah kita lewat. Sekarang wasailul wasail yang kedua yaitu awani. Itu. Faslun wa yahrumu isti'malu awani dzahab wal fiddah. Haram menggunakan wadah emas dan perak. Ini mutlakon lirrijal wan nisa. Kalau perhiasan laki-laki haram. Kalau perempuan tidak haram. Tapi kalau wadah mau laki perempuan haram menggunakan wadah emas dan perak karena ada nahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ada hadis. Hadisnya la tasrabu fi awani dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Jangan minum di wadah emas dan perak dan jangan makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Nas hadisnya makan dan minum, oleh fuqaha dikiaskan. Itu dikiaskan kepada semua model istiqmal. Tidak hanya makan dan minum, termasuk wadahnya celak. Wadahnya celak dari emas dan perak, tidak boleh. Itu. Atau tempatnya bukhur. Itu tempatnya bukhur yang biasanya dari kayu itu, ini dari emas atau perak, haram. Semua wujuhul istiqmalah. Jadi wadah emas dan perak itu haram. Walaupun digunakan tidak semestinya. Misalnya nampan itu harusnya kan menghadap ke atas itu diisi. Ini tidak dibalik. Nampan dibalik diisi nasi di atasnya, makan di baliknya itu. Tetap walaupun dibalik tidak menggunakan yang semestinya. Pokok semua penggunaan emas dan perak hukumnya haram. Kalau perhiasan boleh untuk perempuan, laki-laki tidak boleh kecuali cincin perak. Malah sunnah, laki-laki cincin perak. Selain itu gelang perak laki-laki tidak boleh, hanya cincin perak yang diperbolehkan. Nah, itu perhiasan. Walaupun istimal yang lain tidak boleh, kecuali ada mustasna seperti gigi pasangan, gigi lepas diganti dengan gigi emas atau perak, itu boleh, ada mustasnayat. Tapi hukum asal semua bentuk penggunaan emas perak, sendok atau apa, semuanya haram. Kompor misalnya dari emas dan perak tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Wa yahrumu alal mukallaf. Kalau anak kecil ya tidak haram, walinya haram membiarkan. Nah itu, tidak boleh. Anaknya tidak kena haram. Walau unsa, walaupun orang perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki dalam hukum emas dan perak itu sama semuanya kecuali dalam penggunaan perhiasan. Itu yang beda, laki dan perempuan. Untuk wadah tidak ada bedanya. Kemudian ilat keharaman menggunakan emas dan perak ini, ilatnya murakkabah. Jadi gabungan. Satu saja nggak bisa menjadi ilat. Satu saja nggak bisa menjadi ilat. Jadi ilatnya gabungan antara, jadi ilat haramnya penggunaan emas dan perak itu adalah al-ain, ya karena emasnya, plus khuyala. Kenapa emas haram dipakai oleh laki-laki perempuan yang bukan perhiasan? Ya karena emasnya, karena peraknya, plus ada khuyala, kesombongan di situ. Banyak orang untuk makan tidak bisa, lah ini malah makan piringnya emas. Nah, itu. Nah, jadi khuyala. Dan emas perak ini biasanya tampak kepada orang yang nggak ngerti emas perak pun tahu ini emas atau perak. Beda kalau permata itu tidak ada bedanya dengan yang kaca itu, kalau bukan ahlinya tidak ngerti. Tapi kalau emas perak itu tampak sekali sehingga takut menyakiti perasaan fuqara, ada unsur khuyala di situ, hukumnya haram. Nah, jadi gabungan antara karena emas plus khuyala. Sehingga kalau salah satu ilatnya tidak haram. Walaupun khilaf nanti prakteknya, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Misal, ada wadah emas,
ada wadah emas, disemprot pakai tembaga lain misalnya. Jadi pakai tembaga, pakai logam yang lain. Jadi wadah emas, misalnya piring emas disemprot pakai logam yang lain, sehingga emasnya tertutup, tidak kelihatan. Nah, ain emasnya ada, khuyalaknya nggak ada karena ketutup tadi itu. Apakah haram? Tidak haram, karena ilatnya gabungan khuyalak plus ain. Walaupun ada khilaf nanti antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tapi pada dasarnya ilatnya murokabah itu. Jadi minal ain wal khuyalak. Wa yahrumu isti'malu awani dzahab wal fiddah illa li darurat, kecuali jika darurat. Itu. Kecuali jika darurat. Contohnya darurat di sarahnya itu bi alam yajid ghairahuma. Itu. Walau bi ujratin ma'atirarihi ila isti'maliha li syurbin masalan. Contohnya darurat itu seperti misalnya tidak nemu wadah lain, padahal dia perlu untuk minum, dia perlu untuk makan, tidak ada wadah lainnya, sudah gunakan, tidak apa-apa. Ini kalau darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, kondisi darurat itu bisa menghalalkan sesuatu, harusnya hukumnya haram. Ini menggunakan istimalnya haram. Begitu juga wattikhaduha, nyimpen. Ittikhad ini nyimpen toh haram. Kenapa? Li'anna littikhad yajurru ilal istimal. Karena nyimpen itu nanti bisa memicu orang make. Disimpen toh, punya sendok emas disimpen di lemari, gak dipakai. Atau dibuat pajangan ada di tembok itu biasanya. Itu. Tapi yang rata-rata orang itu ya kuningan. Seandainya itu emas, nyimpen toh itu haram. Kenapa? Nyimpen ini lama-lama bisa menyebabkan dia make. Jadi makainya haram, nyimpennya saja juga haram. Perak juga begitu, piring dari perak, gelas dari perak, gak dipakai. Cuman buat hiasan rumah misalnya, tetap haram. Itu. Ittikhad itu nyimpen, iktina, nyimpen. Walaupun tidak dipakai. Walau inaan soghiron, walaupun wadah yang kecil, contohnya kamuk hulatin, seperti alat celaan. Nah, itu, tidak boleh. Atau misalnya tusuk gigi dari emas dan perak, haram, tidak boleh. Menggunakannya haram, nyimpen toh haram. Disimpan aja gak dipakai. Tusuk gigi dari emas, tidak boleh. Tusuk gigi atau apa? Kalau tusuk kunde untuk perempuan tidak apa-apa. Ini zina. Ini untuk zina, untuk rambutnya itu biasanya zina. Tapi kalau untuk tusuk gigi bukan zina. Itu. Jadi wadahnya celak atau bukan wadahnya, itunya pakunya celak itu dari emas, wadahnya bukan emas, tetap tidak boleh. Gitu. Walau inaan sagiran, disimpan toh tidak boleh. Gitu. Watikhaduha walau inaan sagiran kamu khulatin, itu alatnya celaan itu, mukhulah. Kemudian wama dubbi babid dahab, wadah yang ditempel dengan emas juga haram, walaupun li hajatin. Jadi tempelan dengan emas haram mutlakon, yang muktamad. Wakila pendapat kedua mengatakan memiliki tafsir seperti tempelan perak. Gitu. Tapi yang muktamad mutlakon tempelan emas itu haram. Jadi ada wadah pecah ditempel pakai emas, haram. Kecil besar li hajatin atau li zinatin, kalau emas haram. Kalau perak haram, kalau apa? Nah ini. Wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah illa dhabbatan kabiratan lizinah. Lek tembelan perak haram kalau memenuhi 2 qaid. Wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah. Tidak haram wadah yang ditempel dari perak. Wadah bukan dari perak karena retak atau apa yang lain dikasih tembelan perak atau dikasih lapisan perak sedikit gitu. Tidak haram itu, kecuali illa dobbatan kabiro, kecuali tembelannya besar ini ukurannya uruf lizina, tujuannya motifnya untuk hiasan. Nah, jadi tembelan perak bisa haram kalau memiliki 2 unsur itu. Tembelannya besar, tujuannya untuk zina, bukan hajah. Zina kebalikan dari hajah. Nah, zina untuk hiasan, ini haram ini kalau 2 terkumpul. Kalau kecil lil hajah mubah. Besar lil hajah makruh, kecil li zina makruh. Jadi haram kalau gabungan kabiro li zina, ini haram. Kabiro li hajah makruh, kecil li zina makruh, kecil li hajah mubah. Ini perak. Kalau emas
mutlakon haram. Soghira li zina, soghira li haja, kabira li zina, kabira li haja, mutlakon haram mas. Yang muktamad. Wakilah sama tafsirnya seperti perak. Hajat di sini bukan berarti hajat tidak nemu wadah lain. Misal ada dua wadah. Yang satu ini bukan emas, bukan perak, ya gelas dari kaca. Anda bisa dipakai normal. Saya punya gelas kedua, pecah, tak tempel pakai perak. Ini sudah kategori hajat. Hajat apa punya gelas yang lain? Kenapa tidak pakai ini? Hajat itu bukan berarti tidak nemu wadah lain. Kalau tidak nemu wadah lain, bukan hajat namanya, tapi darurat. Hajat itu pokok ngasih lapisan perak di sini ini bukan untuk zina, tapi untuk hajat nembel pecahnya tadi. Misal wadah retak, itu tak las pakai retaknya ini tak las pakai perak misalnya, tak lapisi perak, nah itu tidak ada masalah. Atau kawat perak begitu dilingkari pakai kawat perak, tidak ada masalah. Nah itu tidak ada masalah. Itu sudah kategori hajat. Bukan berarti hajat itu tidak nemu wadah lain. Nah, itu. Pokok masang perak di situ karena ada hajat, pecah retak. Wa yahillul mumawwahu bihima. Al mumawwah yang di apa? Kalau bahasa Jawanya itu sepuh itu. Kayak apa? Wadah ini bukan emas dan perak, tak semprot dengan cairan emas atau cairan perak. Itu saya pakai enggak apa-apa wadah ini. Nyemprotnya hukumnya haram. Fi'lut tamwih. Jadi ada tamwih, ada istimalul mumawwah. Jadi ada nama tamwihnya. Ini tambihnya ini haram mutlakon. Jadi wadah emas tak cairkan, perak tak cairkan, tak semprot untuk jadi lapisan wadah yang bukan emas ini. Fi'lut tambihnya hukumnya haram. Adapun istimalul mumawwah. Nah, ini yang tafsil ini. Di sini di matan wa yahillul mumawwahu bihima bidzabal fiddah. Wadah yang disemprot dengan cairan emas atau perak itu halal dipakai, tapi tidak mutlak. Itu tafsil. Di sarahnya itu wa yahillu istimalu wattikhadu, menggunakan atau nyimpen al mumawwahu bihima, wadah yang dipolesi pakai emas dan perak mutlakon. Tapi illam yahsul minhu minat tamwih syai'un yakinan bil ardi alan nar. Kalau lapisan emasnya itu tipis, ukurannya tipis, ketika di ardu alan nar, di ardu itu dipanggang ke api, itu emasnya langsung hilang, peraknya langsung hilang, nggak ada bagian yang netes, mencair kemudian netes. Wadah ya. Nah, jadi kalau tembelannya lapisannya itu tipis, halal dipakai wadahnya. Kalau lapisannya itu tebel, haram dipakai. Ukuran tipis dan tebel dengan dibakar ke api. Kalau dibakar ke api langsung hilang emas peraknya karena saking tipisnya, maka ini tipis. Kalau dibakar ke api, emasnya meleleh, peraknya meleleh, kemudian netes. Nah, ini berarti tebel, haram dipakai. Jadi untuk istimalul mumawwah tafsil. Kalau tipis, halal. Kalau tebel, haram. Fi'lut tamwihnya, nyemprotnya, melapisinya itu, memoles dengan emasnya itu, tipis atau tebel hukumnya haram. Soal alasannya sih sebentar. Kenapa fi'lu tamwih itu haram? Karena dianggap itu atul mal. Jadi amma fi'lu tamwih ada ibarat seperti itu. Wal istijar lahu fa haramun mutlaqan hatta fil Ka'bah. Sawa'un kana yahsulu minhu syai'un bil ardi 'alan nar amla li'annahu ida'atu malin bila faidah. Itu ida'atul mal tanpa faidah. Sehingga fi'lut tamwihnya haram mutlakon. Menggunakan wadah yang sudah dipolesi, tafsil tadi antara tipis atau tebal. Ya, ada soal apa tadi? Perak. Hajat besar, makruh. Jadi kalau hajat li zina haram. Kalau hanya ada salah satu, makruh. Hajat tapi besar. Atau kecil tapi li zina, makruh.
Tapi kalau nggak ada dua-duanya, kecil lihaja mubah. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab.